Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama Korwil Yogyakarta dipandu langsung oleh Bapak Ketua Mas Sukis untuk menghadiri safari Ramadan di hari yang ke-21 nggih. Ini bersama Pak Agus sing mandegani. Mas Ahmad sebagai driver. Kayak iki sapa iki sini? Pak Santo. Pak Santo. Wah. Jogoboyo. Jogoboyo. Nah, saya siswa dari Universitas UIN. Apa UIN? UIN. 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 Alhamdulillah. Saya selalu Kang Mas. Tetap semangat di SDG ya. Alhamdulillah. Oke, next. Alhamdulillah telah sampai di tujuan. Rano. Gimana perjalanan? Alhamdulillah saya bisa tidur. Ditarik, nah. Alhamdulillah sudah sampai di tempat ataupun lokasi. Masya Allah, luar biasa tempatnya. Tulisan 1 Ramadan. Apa? Laris manis, laris manis. Monggo, monggo. SDG Store Bukalapak di jalanan. Ayo, ayo, gaskan, gaskan. Yang belum check out silakan check out di keranjang kuning. Ini sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Biasa di luar. Ya, soalnya saya biasa di luar. Ini para semangatnya di atas agak hardcore. Dari Jogja punya pakai bidang. Rame-rame COVID itu. Iya. Ini kalau memang untuk memang Nah, borong Pak Ketua, borong. Jamu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita ada acara
Ih. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sadaqallahul adzim. Jamaah hadirin, sahabat-sahabatku, para pejuang Syiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat kuasanya kita semua dapat hadir berkumpul dalam melaksanakan program Musafir Ramadan yang tahun ini yang menjadi tuan rumah SSDG Korwil Solo Raya, yang diikuti oleh 4 korwil, diantaranya Korwil Jogja, Semarang, Ngapak Raya, dan juga Surabaya. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan kita membawa manfaat kebaikan bagi kita semua, dan Allah mencatat segala apa yang telah kita keluarkan menuju ke tempat ini mendapatkan balasan yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi malam ini adalah malam ganjil, yang mudah-mudahan ketika tepat kita berada di malam Lailatul Qadar, semua kebaikan yang kita laksanakan mendapatkan kebaikan sebagaimana kita beribadah selama 1000 bulan. Salawat teriring salam tak lupa pula sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua, dan mudah-mudahan kita mampu istiqomah untuk tetap berada di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin. Amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurna Allah menciptakan kita sebagai manusia, baik secara fisik ataupun secara potensi.
Allah telah betul-betul memberikan kesempurnaan itu kepada manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kira-kira kita sadar gak kalau Allah ciptakan kita dengan bentuk yang terbaik? Sadar gak kira-kira? Alhamdulillah semua tersadarkan. Tetapi kesempurnaan yang Allah telah anugerahkan kepada manusia tiada memiliki harga, tiada mendatangkan kemuliaan ketika kita hidup jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah memberikan sebuah penciptaan manusia dengan sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Tetapi Allah akan menurunkan manusia dengan derajat yang sehina-hina, serendah-rendahnya. Ini karena apa? Karena banyak manusia jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia yang sempurna menjadi manusia yang merugi ketika tiada keimanan dalam perjalanan hidup. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah menggapai ridho ilahi dengan kekuatan tauhid kepadanya. Karena akan sulit bagi kita untuk menggapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan kekuatan tauhid, kekuatan akidah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali firman Allah di dalam surah Al-Qur'an yang menunjukkan betapa pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, ente udah pernah kenal belum sama Allah? Udah belum kenal sama Allah? Belum? Belum kenal siapa itu Allah? Belum memahami hakikat Allah itu siapa? Di sini insya Allah kita akan coba bahas dengan satu pembahasan yang sederhana. Yang pertama sekali, tentu Allah dalam penciptaan makhluk-makhluknya semua memiliki tujuan. Sebagaimana Allah menciptakan manusia memiliki tujuan tersendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nas Allah telah menjelaskan tentang hakikat dirinya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Yang pertama, hakikat Allah adalah sebagai Tuhannya manusia. Apa itu Tuhan? Ada yang tahu? Bisa jawab? Apa itu Tuhan? Sesuatu yang disembah.
Sesuatu yang disembah. Nggak kedengaran. Apa itu Tuhan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, pemelihara, pencipta. Dialah zat yang maha memberikan rizki kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Rabb. Dialah zat yang maha memberikan perlindungan, keselamatan kepada makhluk ciptaannya. Itulah Rabb. Dialah Tuhan yang maha menciptakan segala sesuatu. Itu yang disebut dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua. Kesatu kan Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Ayat kedua Alhamdulillah. Jadi Allah sebagai Rabb ini yang harus kita camkan baik-baik. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Baik mereka yang mengakui ataupun mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya, Allah tetap sebagai Rabb mereka. Mau diakui atau tidak, Allah tetap menjadi Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Mau diyakini atau tidak, karena segala sesuatu itu masih ada konsekuensinya, dan itu tidak akan menurunkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika tidak ada manusia satupun di muka bumi yang menyembah kepada Allah, tidak akan mengurangi keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti akan ada itu fasenya manusia, tidak ada lagi yang menyembah kepada Allah. Bahkan Ka'bah Baitullah yang menjadi arah kiblat kita dirumpuhkan di akhir zaman, tetapi tidak akan menurunkan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rugi bagi Allah ketika makhluk ciptaannya tidak menyembah kepadanya? Rugi ya? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Karena semua memiliki konsekuensi terhadap keputusan yang kita ambil. Allah sebagai Allah. Yang kedua, ayat yang kedua dalam surah An-Nas disebutkan apa? Malikin Nas, artinya raja manusia. Kenapa Allah mengikrarkan dirinya sebagai raja manusia? Ada yang tahu kira-kira? Allah mengikrarkan dirinya sebagai raja manusia. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Coba kasih apa? Mik. Kita pengen tahu nih jawaban Sarif. Kita pegang Izin jawaban. Ya. Karena Allah yang menciptakan manusia, Bang. Betul. Gak salah Allah menciptakan manusia, tapi bukan itu jawabannya. Ya, siapa? Silakan. Karena Allah yang berhak mengatur manusia. Allah yang berhak membuat undang-undang bagi manusia. Allah yang berhak menghukum manusia. Itu kan hakikat raja, ya kan? Semua keputusan
mau diampuni atau tidak tergantung rajanya. Dan undang-undang apa yang harus diterapkan tergantung sang raja. Makanya Allah yang memiliki hak untuk menurunkan syariat terhadap manusia. Bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara taat dan berbakti kepada Allah, dan apa saja yang hal-hal yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan. Sang pemilik undang-undang, sang pemilik aturan. Makanya di dalam ayat lain itu Allah berfirman, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang aku telah turunkan, faulaika humul kafirun. Maka mereka termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Malik, rajanya manusia, artinya kepatuhan kita, ketaatan kita kepada hukum harus di atas segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah sebagai ayat ketiga bunyinya Tuhannya manusia. apa? Tuhannya manusia. Ilahinna. Ilahinna, bukan Tuhannya manusia, tapi sesembahannya manusia. Kalau Tuhannya manusia kan di ayat pertama. Sesembahannya manusia. Ilah artinya sesembahan. Sesuai dengan ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah semata-mata hanya kepada Allah. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, telah mewajibkan Allah ta'budu, jangan sekali-kali engkau menyembah illa iya, kecuali kepadanya. Ya paham? Jangan sekali-kali kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka